Halo semuanya, bertemu lagi di seri belajar Cisco CCNA. Di sini kita sudah masuk ke seri ke-9 yang membahas mengenai port security. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, oke teman-teman, di sini kita belajarnya seperti biasa ya. Kita belajar lewat kasus. Misal di sini saya akan tambahkan switch di sini. Nah, terus di sini saya akan coba untuk menambahkan server. Ini server. Misal saya tambahkan 3 server nih, 1, 2, 3. Terus kemudian di sini ada yang namanya PC client. Oke, ini kita benarkan dulu topologinya. Oke, ini kita coba ganti namanya dulu. Ini misal jadi client. Terus ini kita akan jadikan sebagai server 1. Terus ini server 2. Yang ini server 3. Kita coba hubungkan dari semua ini. Nah, dalam kasus ini teman-teman, FA itu kan pasti dia terhubung ke server nih. Ini interface FA. Nah, terus misal di sini saya akan tambahkan satu PC lagi. Ini misal kita namakan dengan hacker PC yang ini. Nah, misal ada hacker yang ingin menyambut interface FA0/2 yang mengarah ke server 3. Nah, misal ini kita cabut, kita arahkan ke hacker. Ini F0. Nah, saat dihack ini, si hacker itu dia akan mengirim paket ke klien misal. Nah, itu nantinya si interface ini, FA02 dan ini, itu nantinya akan mati. Nah, itu adalah port security. Oke, ini kita kembalikan saja kabelnya ke server 3. Ini, terus ini biar hijau kita klik yang ini. Nah, oke. Nah, lanjut kita akan bahas tentang port security violation shutdown. Nah, di sini di setiap server ini kita akan pasang IP dulu di server 1. Pergi ke desktop, terus IP. Kita tambahkan IP 192.168.10 misal. Di sini kita coba 50 saja, 50.1. Subnet masknya 255.0. Terus di server 2 kita juga pasang IP. Terus di PC client juga kita akan pasang IP. Oke, kita pasang IP. Di sini IP-nya 50.4 biar berurutan. Nah, setelah itu kita coba kirim paket nih. Misal dari klien ke server 1. Nah, di sini sudah successful. Misal dari server 2 ke server 3. Ini juga sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi port security-nya di switch. Nah, ini kita buka saja switch-nya. Oke, kita buka CLI. Enable, terus conft. Nah, untuk konfigurasi port security itu kita harus dalam mode akses nih. Nah, kita harus mengakseskan yang mengarah ke server 1, 2, dan 3. Di sini FA-nya itu 01, 02, dan 03. Ini kita langsung aja interface range FA 0/1 sampai 3. Kemudian enter. Langsung aja switch port mode akses. Oke, ini sudah. Nah, kita selanjutnya akan konfigurasi port security nih. Kita akan pakai interface yang mengarah ke server 3. Nah, kita masuk ke interface ini, FA0/2. Ini exit aja. INT FA0/2. Nah, cara konfigurasinya itu seperti ini, teman-teman. Pertama, ketikkan switch port, terus port tanda strip, terus security. Seperti ini, di enter. Nah, terus kemudian jalankan lagi switch port security, terus MAC strip address. Nah, di sini kita memasukkan MAC address yang ada di server 3 sesuai dengan yang tadi ingin kita konfigurasi. Kita buka server 3-nya, pergi ke config, terus pergi ke fast ethernet-nya.
Nah, di sini sudah ada MAC address-nya. Kita bisa copy saja, teman-teman. Terus kita buka lagi switch-nya. Nah, di sini kita pastekan yang tadi kita copy. Oke, di sini MAC address-nya sudah dipaste, kita enter. Terus kemudian kita jalankan perintah switch port security, terus maksimum 1. Nah, ini nggak harus 1, teman-teman. Ini bebas, terserah kalian. Ini bisa di-enter. Nah, terus kita jalankan switch port security violation shutdown. Kemudian di-enter. Nah, teman-teman, perintah yang ini, port security violation shutdown itu menandakan ketika ada MAC address lain selain dengan MAC address yang terdaftar di konfigurasi ini, itu nantinya si port dari Fast Ethernet FA-nya itu akan dimatikan. Seperti yang tadi saya bahas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujiannya. Kita coba setting dulu di PC hackernya yang ini. Oke, ini di sini kita tambahkan IP untuk PC hackernya. Misal IP-nya 192.168.50.5. Sub dan masknya jangan lupa. Oke. Nah, ini kabel yang mengarah ke server 3 kita hubungkan ke PC hacker. Di sini FA0. Di sini kita coba kirim paket. Misal dari PC hacker itu dia pengen kirim ke klien. Nah, maka itu akan failed, teman-teman. Nah, terus di sininya itu akan mati seperti ini. Oke, misal ini kita coba dari PC hacker kirim ke server 2. Nah, di sini juga akan failed. Oke, ini kita coba hubungkan aja lagi ke server 3-nya. Oke, ini kita hubungkan lagi ke server 3. Kita coba kirim paket dari server 3 ke klien. Oke, dan di sini masih failed ya, teman-teman. Seharusnya ini sudah bisa karena sudah kembali ke server 3. Oke, di sini kita konfigurasi lagi di switch-nya agar yang ke server 3 menyala lagi. Oke, kita exit, masuk ke interface FA0/2. INT FA0/2. Nah, konfigurasinya itu kita ketikkan shutdown dulu seperti ini. Terus baru no shutdown. Oke, seperti ini. Kita coba kirim paket lagi dari server 3 ke klien. Oke, di sini masih failed ya, teman-teman. Kita coba lagi aja. Oh iya, dan di sini kenapa failed? Karena kita belum ini, teman-teman, masih orange. Kita ketik yang ini. Klik. Nah, terus kita coba kirim lagi dari server 3 ke klien. Oke, di sini sudah successful. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan bahas tentang MAC address sticky. Di MAC address sticky ini, teman-teman, ini kita bisa lihat dulu. Nah, di konfigurasi sebelumnya itu kan kita memasukkan MAC address nih. Nah, dengan MAC address sticky ini kita nggak perlu lagi memasukkan MAC address-nya. Nggak perlu salin terus tempel. Nah, jadi switch akan mendeteksi port pertama kali yang terhubung ke FA. Misal di sini tadi kita server 3, itu dia akan mendeteksi port pertama kali yang terhubung ke FA0/2. Langsung aja kita akan konfigurasi. Ini kita seperti biasa masuk dulu ke interface-nya. INT kita akan gunakan yang ke server 3 juga. FA0/2. Nah, perintahnya itu seperti ini, teman-teman. Switch port. Terus perintahnya port security. Terus kemudian MAC strip address. Terus kita jalankan perintah sticky. Terus kemudian kita enter. Terus jalankan lagi perintah switch port security. Nah, kita tambahkan perintah maksimum 1. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita jalankan perintah switch port security violation. Terus kita coba ketikkan tanda tanya nih. Nah, di sini untuk yang violation itu ada 3 opsi, teman-teman. Pertama shutdown yang tadi sudah kita coba, kemudian protect dan ada restrict. Nah, bedanya shutdown dengan protection dan restrict ini, jika protection dan restrict itu portnya nggak akan diblokir, tapi hanya paketnya saja yang diblokir. Kalau tadi kan shutdown itu portnya kan akan ikutan terblokir ya, teman-teman. Tapi kalau protect dan restrict itu paketnya saja yang terblokir. Nah, di sini kita gunakan dulu yang shutdown. Oke, kita coba lihat do show port security interface FA0/2. Enter.
Oke, di sini sudah enable. Terus kita konfigurasi juga untuk yang ke server 2. Ini kan tadi ke server 3, kita ke FA0/1. Oke, masuk aja int FA0/1. Kita jalankan perintahnya. Switch port, pertama switch port security, di enter. Terus kita jalankan perintah switch port security, MAC address sticky. Kita enter lagi. Terus perintah yang seperti ini juga tadi teman-teman, yang maksimum 1. Setelah itu kita jalankan perintah yang violation shutdown. Oke, yang ini kita exit. Do show port security interface FA0/1. Oke, di sini juga sudah enable. Ini coba kita kirim paket, misal dari server 2 ke klien. Oke, sudah successful. Nah, di sini kita coba untuk mengganti kabelnya mengarah ke PC hacker. Oke, kita sambungkan. Nah, kita coba kirim paket ya, teman-teman, dari PC hacker ke klien. Nah, di sini pasti akan failed karena diblokir. Portnya juga diblokir nih. Oke, kita balikan lagi ke yang ini. Nah, setelah itu kita coba bisa cek lagi di switch-nya menggunakan perintah do show port security interface yang mengarah ke sini, FA0/1. Nah, oke, di sini sudah langsung ada MAC address-nya. Jadi kalau pakai MAC address sticky itu kita nggak perlu salin tempel MAC address dari servernya nih. Tapi ini nanti langsung akan ada. Oke, ini kita aktifkan dulu FA0/2. Kita shutdown. Interface FA0/1, teman-teman, yang mengarah ke server 2. Kita shutdown dulu. Terus kita coba no shutdown. Oke, sudah. Ini masih orange ya, kita klik yang tanda ini. Nah, maka sudah hijau, kita coba kirim paket dari server 2 ke klien. Oke, di sini sudah successful. Nah, kita akan coba nih yang violation protect. Jadi kan tadi yang violation itu kan ada 3 ya, yang protect, terus ada yang restrict, dan shutdown. Oke, di sini. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang violation yang protect. Oke, langsung aja kita konfigurasi. Kita akan menggunakan interface yang mengarah ke server 1, yang ini, yaitu FA0/3. Langsung aja masuk int FA0/3. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, untuk konfigurasi port security itu kita harus dalam mode akses. Oleh karena itu kita akseskan dulu switch port mode akses. Enter. Nah, teman-teman, kita jalankan lagi perintah switch port security violation. Oke, kita coba tanda tanya. Nah, terus apa nih bedanya dari protect dan restrict? Nah, jika kalian pengen tahu bedanya, itu seperti ini, teman-teman. Oke, ini kita jalankan dulu perintah do show port security interface yang mengarah ke server 1 FA0/3. Enter. Di sini terdapat sebentar, ini saya kecilkan dulu. Di sini terdapat security violation count yang ini. Nah, bedanya protect dengan restrict itu, kalau protect itu dia akan 0, teman-teman, di bagian security violation count-nya. Sedangkan kalau yang restrict itu dia bisa menambah menjadi 1 atau berapa. Jadi itu ini artinya itu berapa orang yang sudah menambah atau mengirim paket selain dari MAC address yang sudah dikonfigurasi. Nah, oke, di sini kita jalankan perintah switch port, terus port strip security violation, terus di sini kita pilih yang protect. Kita enter. Atau kita coba bisa lihat kirim paket dari server ini, server satunya ke klien. Oke, sudah successful. Nah, kita coba lihat lagi nih, pakai perintah do show interface FA0/3 yang ini. Nah, di sini violation count-nya nggak akan bertambah, masih tetap 0. Nah, di sini kita coba cabut kabel dari server 1 ke PC hacker. Ini FA0.
Oke, di sini akan seperti ini teman-teman. Nah, misal di sini dari hacker itu akan mengirim paket ke PC 2. Nah, itu di sini akan violet karena untuk yang mode protect ini si paketnya itu akan diblokir. Oke, ini kita coba kabelnya kita arahkan lagi ke server 1. Oke, jadi yang untuk mode protect itu, untuk portnya itu dia masih menyala, tetapi ketika saat hacker itu dia ingin kirim pesan misal ke klien atau server lainnya, itu pesan tersebut yang akan diblokir. Nah, sekarang kita akan coba yang violation restrict. Ini kita klik yang ini teman-teman, biar hijau. Langsung aja kita coba yang violation restrict. Nah, misal di sini saya akan coba tambah satu server lagi. Jadi di sini ada server 4. Kita pasang dulu untuk IP di server 4. IP-nya itu 192.168.50. Terus di sini IP-nya misal 6. Subnet masknya dimasukkan. Di sini kita coba hubungkan lagi nih. Dari switch ke server 4. Oke, kita konfigurasi untuk port security-nya. Kita akan menggunakan mode yang restrict. Kita injeksi dulu. Masuk ke interface yang mengarah ke server 4 yaitu FA0/5. Oke, INT FA0/5. Kita akseskan dulu switch port, mode akses. Setelah itu kita konfigurasi port security-nya, switch port, port strip security, kemudian enter. Terus switch port security, MAC address. Kita yang pakai yang sticky, biar nggak usah tempel MAC address. Enter, terus switch port, terus kemudian maksimum 1, di enter. Switch port security, violation, kita pilih yang restrict. Kemudian enter. Kita coba do show port security interface FA0/5. Oke, teman-teman, di sini violation count-nya itu masih 0. Nah, kita coba nih kirim paket dari server 4 ke klien. Oke, di sini successful. Terus ini PC hackernya saya coba pindahkan. Kita cabut kabelnya, pindahkan ke PC hacker. Oke, kita pindahkan. Ini FA0. Oke, dari PC hacker itu dia coba ngirim ke klien misal. Nah, ini akan violet teman-teman. Kita coba lagi. Misal dari PC hacker ngirim ke server 3. Di sini juga akan violet. Kemudian dari hacker ke server 2. Di sini juga violet. Kita coba dari PC hacker ke server 1. Nah, di sini juga akan violet karena mode restrict juga itu paketnya juga diblokir, tapi portnya itu tetap masih nyala. Nah, kita coba buka lagi untuk yang switchnya. Kita coba cek do show port security INT FA05. Nah, di sini security violation count-nya itu dia sudah bertambah. Jadi itu bedanya kalau menggunakan yang protect dengan yang restrict. Atau maksud dari violation count ini itu adalah paket yang sudah diblokir. Itu kan tadi kita nyoba 3 ya teman-teman. Ke server 3, server 2, dan server 1. Nah, maka di sini paket yang sudah diblokir itu tertuliskan di sini 3. Oke, dan saya rasa cukup saja teman-teman untuk pertemuan kita yang membahas tentang port security. Kita akan bertemu lagi di Cisco CCNA Part 2. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.